Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih sebenarnya bahasa itu? Jauh lebih dari sekedar alat buat ngobrol loh. Bahasa itu ya identitas kita, cerminan sejarah, dan warisan budaya yang harganya tak ternilai. Nah, coba bayangkan ya, kita lagi ada di sebuah desa pesisir yang cantik banget di Sulawesi Selatan. Tapi, di balik keindahan itu, ada sebuah kisah sedih tentang warisan budaya yang terancam. Disinilah, bahasa Wotu, sebuah harta karun yang unik, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih warisan luar biasa ini? Dan ancaman apa yang sebenarnya sedang mengintainya? Lihat deh, lokasinya spesifik banget kan? Bahasa ini nggak tersebar luas di mana-mana. Justru, akarnya itu kuat banget cuma di dua desa ini, Lampenai dan Bawalipu. Inilah yang bikin dia unik sekali, tapi sekaligus, yaitu sangat-sangat rentan. Dan ini dia angka yang jujur aja bikin kaget. Penutur aktifnya tinggal berapa? Sekitar 100-an orang. Cuma 100-an, bayangin. Ini bukan lagi lampu kuning, ini udah sirene darurat. Kondisi darurat linguistik, kalau bisa dibilang begitu. Nah, ini nih gambaran yang pas banget buat nunjukin inti masalahnya, kesenjangan generasi. Di satu sisi, kita lihat ada para tetua yang masih ngobrol pakai bahasa Wotu, menjaga tradisi. Di sisi lain, anak-anak mudanya yang udah lebih sering pakai bahasa Indonesia. Jadi ada semacam jurang pemisah yang makin hari makin dalam. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa begini? Kenapa bahasa Wotu bisa memudar? Yuk, kita coba cari tahu akar masalahnya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sebenarnya, tekanan dari luar itu apa aja sih? Apa yang bisa mendorong sebuah komunitas pelan-pelan meninggalkan bahasa mereka sendiri? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Begini, masyarakat Wotu itu kan hidupnya nggak sendirian. Mereka tinggal di lingkungan yang multibahasa. Nah, di sana itu bahasa Bugis sering banget jadi bahasa dominan untuk interaksi sehari-hari. Dominasi inilah yang akhirnya menciptakan semacam tekanan sosial, bikin bahasa Wotu jadi bukan pilihan utama lagi buat ngobrol. Jadi, ada 3 faktor kunci nih yang mempercepat pergeseran ini. Pertama, pernikahan campur. Kalau pasangannya beda suku, biasanya di rumah pakainya bahasa yang lebih umum kan? Kedua, kebiasaan sosial. Di sekolah, di tempat main, yang dipakai ya bahasa lain. Dan yang ketiga, ini yang paling nggak kelihatan. Kurangnya kesadaran. Rasa urgen untuk menjaga bahasa sendiri itu makin berkurang. Akibatnya, ya ini dia. Generasi mudanya jadi lebih akrab sama bahasa Indonesia. Mungkin mereka ngerti-ngerti dikit kalau neneknya ngomong Wotu, tapi buat balas ngomong, wah susah. Rantai pewarisan bahasa dari satu generasi ke generasi berikutnya udah putus. Tapi emangnya kenapa kalau bahasa Wotu hilang? Apa sih yang bakal lenyap? Ternyata, ini bukan cuma soal kehilangan kata-kata. Kita bakal kehilangan sebuah harta karun linguistik yang luar biasa unik. Oke, kita belajar sedikit soal bahasa ya, tapi yang gampang aja kok. Di banyak bahasa, kan kalau mau nunjukin waktu, dulu, sekarang, atau nanti, kata kerjanya diubah. Sistem ini namanya kala atau tense. Nah, bahasa Wotu ini beda, unik banget. Daripada mengubah kata kerjanya, mereka cukup menambahkan keterangan waktu. Jadi tinggal bilang aja, kemarin, hari ini, atau besok. Simple, efisien, dan ini nunjukin cara pandang yang benar-benar beda soal waktu. Keren kan? Nggak cuma itu, bahasa Wotu ini juga punya cara yang rumit untuk membentuk kata-kata baru. Gampangnya gini, sistem imbuhannya itu kaya banget. Jadi, mereka bisa menciptakan makna-makna yang super spesifik, yang mungkin susah kita temuin padanannya di bahasa lain. Jadi, intinya begini, setiap bahasa itu ibarat sebuah arsip. Dan di dalam bahasa Wotu, tersimpan rekaman tentang gimana masyarakatnya merasakan emosi, nilai-nilai apa yang mereka pegang, sampai cara mereka memandang dunia. Dan semua itu terancam lenyap. Coba bayangkan, begitu penutur terakhirnya pergi, seluruh kekayaan linguistik dan budaya ini bisa hilang selamanya. Ini benar-benar momen buat kita merenung betapa rapuhnya sebuah warisan budaya. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Di tengah-tengah situasi genting ini, ternyata ada secercah harapan. Ada perjuangan untuk menyelamatkan bahasa Wotu. Dan upaya pelestariannya udah mulai jalan loh. Mulai dari dokumentasi bahasa, penelitian linguistik, sampai ngajarin lagi di sekolah-sekolah lokal. Kegiatan-kegiatan budaya juga digalakan, dan yang paling penting, ada dorongan kuat dari para tokoh masyarakat. Bahkan, ada cara yang kreatif banget. Dakwah atau khutbah keagamaan sekarang dipakai sebagai media buat mendorong penggunaan bahasa Wotu. Ini cara yang cerdas banget untuk menunjukkan kalau bahasa ini masih relevan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ada satu kalimat yang ngendak banget. Sebuah bahasa tidak hilang karena waktu, tetapi karena tidak lagi digunakan. Ini penting. Kepunahan bahasa itu bukan karena proses alami, tapi karena sebuah pilihan. Pilihan untuk berhenti menggunakannya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke siapa? Ya, ke generasi muda. Masa depan bahasa Wotu benar-benar ada di tangan mereka. Harapannya ada di pundak mereka. Bahasa Wotu itu adalah sebuah warisan budaya. Jadi, melindunginya itu sama artinya dengan melindungi sebuah identitas. Melindungi keunikan mereka di tengah dunia yang makin hari makin terasa sama. Dan pertanyaan terakhir ini bukan cuma buat masyarakat Wotu, tapi juga buat kita semua. Kalau bukan sekarang kita peduli, terus kapan lagi?